Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Bapak harap anak-anak bisa mengikuti dari awal sampai dengan selesai ya, Nak ya. Ini waktunya cuma mungkin tersisa 30 menitan. Nanti Bapak akan menjelaskan secara sekilas saja tentang neraca lajur atau yang biasa disebut adalah kertas kerja atau istilah akuntansinya adalah worksheet ya. Dalam kesempatan kali ini adalah perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang mungkin berbeda dengan perusahaan jasa ya, karena tentu saja ada penjualan gitu. Akunnya tentu saja berbeda dengan akun yang dari perusahaan jasa. Baik, dari neraca lajur sendiri ya, neraca lajur ini ada yang masuk lagi. Ya, neraca lajur memang bentuknya adalah lembar kertas ya. Di situ ada lajurnya itu dari pertama memang kalian harus menuliskan yang namanya nama perusahaan ya, kemudian judulnya itu adalah apa, misalnya ada jurnal khusus ada 5 ya, itu harus kalian tulis juga. Kemudian ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, itu tetap harus kalian berikan judul setelah nama perusahaannya ya. Kemudian periode jangan lupa ya nanti ya. Nah, dalam neraca lajur itu ada tergantung kebutuhan ya, ada yang 10 kolom ya. Dari lajurnya itu yang pertama adalah neraca saldo dulu ya. Dulu kalian sudah membuat yang namanya jurnal khusus. Kemudian kalian selanjutnya adalah tahap buku besar ya. Kemudian dari situ masuk ke neraca saldo ya, dari buku besar ke neraca saldo. Habis itu ada jurnal penyesuaian. Lalu kalian buat setelah jurnal penyesuaian nanti ada neraca lajur ya. Kemudian komponennya di sini ya. Tadi ada nama perkiraan atau nama akunnya. Dari misalnya kepala satu itu ada cash. Kalau di dalam istilah akuntansinya biasanya disebut cash in bank ya. Lalu masih ada piutang. Atau nama istilah akuntansinya adalah account receivable dan seterusnya. Misalnya ada lagi modal. Kemudian ada lagi privo, terus utang ya. Lalu ada nama akun yang disebut penjualan atau sales, kemudian pembelian atau purchase. Lalu ada lagi beban-bebannya dan juga ada pendapatan ya. Di sini ada 6 komponen ya dari nama perkiraan ya. Kemudian yang kedua adalah neraca saldo. Neraca saldo ada berasal dari buku besar yang sudah kalian identifikasi ya per akunnya, jumlah saldonya. Kemudian dari buku besar kalian pindah ke neraca saldo ya. Kemudian yang lajur yang kedua dan ketiga itu ya, yang setelah nama perkiraan kemudian neraca saldo lalu masuk ke jurnal penyesuaian, itu kalian pindahkan saja akunnya. Jurnal penyesuaian adalah akun-akun yang perlu disesuaikan ya bila mana ada transaksi yang telah terjadi ya. Kemudian yang nomor 4 adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah istilahnya dari neraca saldo yang sudah kalian buat, kemudian dari jurnal penyesuaian, terus kemudian kalian pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Misal dari akun kas itu debitnya adalah 5 juta. Kemudian ada penyesuaian, ternyata ada pendapatan yang masuk. Jadi kan masuknya juga kas juga ya. Kasnya masuk lagi semisal 10 juta di penyesuaian. Lalu dipindahkan ke neraca saldo, berarti totalnya adalah 15 juta. Ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Lalu ada lagi lajur yang kelima. Ya, setelah neraca saldo setelah penyesuaian ada lagi lajur yang namanya laba rugi. Atau di sini sudah ada ya nama istilah akuntansinya ya, income statement. Dalam lajur laba rugi ini kalian memilih akun yang akun nominal. Nah. Akun nominal itu akun sementara. Ya, sebagai contoh akun sementara itu dari sales atau dari kepala 4 ke bawah sampai ke beban-beban. Ya, atau mungkin ada lagi yang pajaknya itu masuk ke akun nominal atau masuk ke lajur laba rugi. Jadi dari sales, kemudian misalnya ada retur, kemudian beban-beban, terus kemudian pendapatan, terus ke pajaknya itu masuk ke akun yang laba rugi. Itu semua di total dari sales ya toh. Akun sales itu kan penjualan itu kan di sebelah kredit. Kemudian beban-beban dan lainnya itu sebelah debit. Itu dibandingkan ada berapa jumlahnya. Dan nanti akan ada muncul selisihnya di bawah di jumlah itu ada selisihnya. Nah, selisihnya itu berupa laba atau rugi. Kalau salesnya lebih besar dari beban, itu berarti laba. Tetapi kalau salesnya atau penjualannya lebih sedikit daripada beban, berarti perusahaan mengalami kerugian. Ya. Jadi kalian harus tahu selisihnya antara debit dan kreditnya pada lajur laba rugi ya, selisihnya ya. Terus kemudian lajur yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah neraca ya. Lajur neraca ini kalian memindahkan
akun yang dari cash in bank ya, atau kepala satu sampai dengan nanti yang biasanya ada modal ataupun prefer sampai di situ. Nanti kalian cuma memindahkan nama akun kemudian saldo-saldonya, tinggal dipindah aja. Nah, nanti pada jumlah di lajur neraca nanti selisihnya harus sama dengan selisih yang ada di lajur laba rugi. Semisal di lajur laba rugi itu selisihnya misalnya 5.500.000 ya, di lajur laba rugi selisihnya segitu. Di lajur neraca juga harus sama selisihnya 5.500.000. Begitu ya anak-anak ya. Nah, nanti lajur laba rugi dan lajur neraca nanti akan dipindahkan ke yang namanya laporan keuangan ya. Laba rugi lajurnya pindah ke laporan keuangan yang laporan laba rugi. Lajur yang neraca di sini nanti masuk ke laporan keuangan yang namanya laporan neraca. Tuh. Jadi nanti tetap berlangsung ya nak ya. Jadi kalau kalian di di dalam membuat suatu misalnya dari penyesuaian itu sudah salah ya, nanti pasti neraca saldo setelah penyesuaian juga pasti akan kesalah, misalnya selisih, dan nanti dari laba rugi dan neraca nanti juga akan salah ya, ya. Jadi itu saling berurutan ya, ya. Kalau depan salah pasti belakangnya juga akan salah. Jadi kalian harus berteliti, berfokus saat mengerjakan ini nanti ya, neraca lajur. Oke, ini sama kayak tadi ya susunannya ya. Dari yang pertama adalah neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, lalu ada lajur laba rugi dan lajur neraca. Jadi kalian juga harus tahu akun nominal itu yang seperti apa, akun real itu yang seperti apa. Ya, kalian harus bisa membedakan. Oke, di sini ada penggolongan dari akun nominal dan akun real. Kita masuk yang pertama dulu ya, untuk akun yang nominal itu ya. Akun nominal disajikan pada laporan laba rugi. Disebut juga dengan akun yang akan ditutup ya, atau close account. Nanti akun yang ada di laba rugi ini juga akan masuk ke jurnal penutup ya, jurnal penutup. Contohnya di sini adalah ya pendapatan ya, penjualan, beban atau biaya. Kalau misalnya ada pajak juga masuk ke akun nominal. Akun nominal adalah akun yang terdapat pada lajur laba rugi. Jadi kalian jangan salah ya. Oke. Nah, akun real ini adalah akun yang istilahnya permanen ya, atau yang sebagai contoh itu adalah aset harta atau kas kalian, cash in bank ya istilah akuntansinya, kemudian piutang ya atau account receivable, kemudian sewa itu masuk ke akun real, kemudian utang ya, kemudian modal, juga ada lagi prefer atau pengambilan ya, itu masuk ke akun real. Dan nanti dari akun-akun real ini akan kalian pindahkan ke laporan keuangan yang namanya laporan neraca atau balance sheet ya. Oke, lanjut. Setelah kalian pahami untuk akun nominal dan akun real, nah di sini bentuknya ya, bentuk dari neraca lajur atau worksheet itu yang biasanya disebut dengan kertas kerja. Di sini ada nama perkiraan atau nama akunnya, neraca saldo yang sudah kalian susun dari buku besar ya, kalian kelompok-kelompokkan itu dari kas, apa aja yang masuk kas, terus piutangnya apa saja yang masuk piutang ya, kalian masukkan di neraca saldo, lalu kalian masukkan sesuai dengan namanya, kemudian saldonya di debit atau kredit ya. Lalu jumlah penyesuaian yang sudah kalian sesuaikan pada neraca saldo, masih ada yang perlu disesuaikan, ada transaksi-transaksi seperti sewa, itu pembayaran gaji, listrik, terus penyusutan, yaitu pemakaian perlengkapan, nanti kalian masuknya di jurnal penyesuaian. Oke. Dan di sini terus ada lajur yang selanjutnya adalah neraca saldo sesudah disesuaikan. Jadi dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, langsung muncullah neraca saldo disesuaikan. Jadi kalau misalnya di sini ada namanya, misalnya contoh cash in bank, debit, terus jurnal penyesuaiannya juga debit, berarti saldo di neraca saldo disesuaikan juga posisinya debit. Oke. Terus misal di sini lagi ada perlengkapan ya, nama pilihannya contohnya ya, neraca saldonya posisinya debit, misal 5 juta. Di jurnal penyesuaian di posisinya di kredit 2 juta. Nah, berarti kan ada sisa 3 juta. Di posisi neraca saldo sudah disesuaikan ini di debit 3 juta. Jadi selisihnya nah ya. Misal debitnya 5 juta, neraca saldonya, kreditnya di neraca di jurnal penyesuaiannya 3 juta misalnya ya. Di neraca saldonya adalah selisihnya. Berarti debitnya 3 juta begitu. Lalu yang di laba rugi ini adalah dari tadi yang Bapak sampaikan,
dari penjualan, kemudian misalnya ada retur, kemudian ada HPP, kemudian ada beban-beban, ya itu masuknya di lajur yang laba rugi. Ya, cuma tinggal kalian pindahkan saja nanti. Oke. Lalu yang di neraca sini itu dari cash in bank atau cash, kemudian piutang, kemudian sewa-sewa, ada sewa dibayar di muka, mungkin ada pembayaran asuransi itu juga masuk ke neraca, kemudian utang, ya, kemudian modal, kemudian penyusutan, ya, kemudian prive itu masuk di neraca. Jadi nanti dijumlah selisihnya antara neraca yang debit dan kredit nanti harus sama dengan selisih yang ada di lajur laba rugi. Kalian sudah beberapa sudah ada yang mencoba itu sudah betul, ya, yang kemarin sudah dikerjakan soalnya itu. Oke, di sini manfaat dari neraca lajur sendiri itu ya menghindari kesalahan ya, dari membuat tadi yang pertama adalah neraca saldo, kemudian ayat penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan itu menghindari kesalahan. Ya, jadi kalau misalnya ada mungkin ada kesalahan ya, pasti bisa langsung dikoreksi sebelum masuk ke tahap laporan keuangan. Oke. Begitu memungkinkan menyusun laporan keuangan tanpa perlu membuat jurnal penyesuaian itu juga bisa. Semisal dari neraca saldo itu tidak ada lagi transaksi-transaksi penyesuaian, jadi masih tetap sama ya, tanpa ada penyesuaian atau transaksi lain, itu berarti tanpa membuat neraca saldo langsung bisa kalian susun ya lajur yang laba rugi, langsung kalian bisa susun untuk lajur yang neraca, langsung masuk ke laporan keuangan ya. Tentu saja ini untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, karena dari neraca lajur ini nanti kalian cuma tinggal memindahkan saja akun-akunnya, kemudian nominal-nominalnya ke laporan keuangan. Oke, itu. Jadi ini bisa juga dijadikan sebagai laporan keuangan sementara. Kenapa laporan keuangan sementara? Karena di situ sudah ada lajur laba rugi. Lajur laba rugi pasti ada selisihnya antara debit dengan kredit. Misalnya salesnya 10 juta. Kemudian di kredit ini ya salesnya 10 juta. Kemudian yang di debit biaya-biayanya atau beban-bebannya misalnya 5 juta. Ya berarti kan ada selisih 5 juta ya, Nak ya. Nah, itu merupakan laba kalian. Itu kan sudah termasuk dengan laporan laba rugi. Oh, sudah ketemu labanya sebesar 5 juta. Nah, itu bisa dijadikan sebagai laporan keuangan sementara. Oke, begitu Nak untuk gambaran sekilas tentang neraca lajur ya, atau worksheet atau kertas kerja. Beberapa dari kalian sudah mengerjakan untuk tugasnya yang kemarin. Bila mana ada yang belum mengerjakan, segera dikerjakan saja, karena nanti akan berlanjut ke laporan keuangan. Ya, beberapa sudah Bapak lihat, sudah Bapak koreksi, sudah Bapak nilai, sudah betul, tapi ada juga beberapa yang kelirunya bukan keliru untuk memasukkan neraca saldo sudah penyesuaian atau di lajur laba rugi, tapi ada yang keliru masuk kantongnya salah. Itu kan CV makmur ya. Ada yang salah memasukkannya untuk yang kembar seluler. Ya, kembar seluler kan sudah minggu yang sebelumnya. Ya, terus kembar seluler itu kan yang cuma jumlah penyesuaian. Nah, kalau yang UD makmur ini itu kan untuk yang jumlah penyesuaian dan neraca lajur. Oke, begitu anak-anak untuk materi tentang neraca lajur. Bapak harap semua sudah paham. Bila mana ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke Bapak. Atau mungkin di sini ada yang mau tanya, silakan anak-anak. Di sini ada yang sudah. Halo, ayo silakan bisa diaktifkan lagi kameranya, Nak. Bapak mau lihat lagi. Kalian, ayo diaktifkan kameranya. Ini yang kelas AKL 3 yang sudah membuat itu baru Alfa Dea, Jimmy, Desia, Lauren, bisa Reza, Yemima. Baru itu yang membuat. Itu ya. AKL 3. Ayo silakan diaktifkan kameranya. Bagus. Gus? Halo Bagus? Aktifkan anunya. Gus? Halo? Ya, Bagus paham nggak Gus? Untuk yang kemarin jumlah penyesuaian kembar seluler itu jumlah penyesuaiannya masih lebih ya. Maksudnya bisa dipahami dulu ya untuk jumlah penyesuaiannya ya. Kalau untuk neraca lajurnya gimana, Gus? Neraca lajurnya bagaimana? Jelas apa Gus? Jelas apa Gus? Kamu sudah buat belum Gus? Belum ya kamu ya? Belum. Ya segera dikerjakan ya Gus ya. Nah.
Oke, Gus, terima kasih Gus sudah hadir ya. Terus Richard, halo Richard. Halo Richard. Richard, bisa dengar suara saya Richard? Belum, Pak. Belum paham? Hah? Belum ngomong Richard nih? Belum paham nggak? Belum ngomong ya. Belum paham berarti ya? Ya. Oke, berarti nanti mungkin Bapak akan jelaskan lagi ya. Kesia gimana Kesia? Siapa belum, Mbak? Gimana, Pak? Jurnal penyesuaian, apakah sudah paham? Untuk neraca lajur, apakah sudah paham? Sudah. Ya, walaupun ada yang bingung. Beberapa masih ada bingung. Oke, baik. Helena? Halo Helena? Ya, Helena, Pak. ada yang mau ditanyakan ya Helena? Enggak? Enggak, Helena Pak. ada yang... Hah? Enggak. Enggak ada. Sudah paham belum? Ya, lumayan lah. Lumayan ya? Sudah. Sudah. Oh, terus apa lagi nih? Lauren, halo Lauren. Yang lainnya tolong dinyalakan ya, Nak ya, kameranya. Halo Lauren. Gimana Nak? Sudah paham belum Nak? Halo Lauren. Sudah, Pak. Sudah ya, betul ya. Ini sudah masuk ke bulan Februari. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak masuk ke itu loh ya, masuk ke laporan laba rugi, laporan keuangan ya. Laporan keuangan ada laba rugi, neraca, kemudian perubahan modal, juga arus kas. Untuk yang arus kas memang mungkin sedikit agak, mungkin Bapak akan terakhir aja ya, karena mungkin sedikit agak ambilnya dari mana dia agak sedikit lebih detail untuk laporan keuangan yang arus kas. Oke. Mana kita belum nyala kameranya? Halo, kameranya harus dinyalakan lagi kameranya. Sudah hampir selesai ini, sudah tinggal 10 menit. Halo Yudit, ada yang mau ditanyakan enggak Yudit? Halo, Yudit bisa diaktifkan suaranya? Enggak ada suaranya Yudit? Enggak, Pak. Udah jelas. Enggak ya? Oke, terima kasih. Jessica Fania, halo Jessica Fania. Halo, Pak. Iya, ada yang mau ditanyakan Jessica? Oke, baik. Nikita, halo Nikita. Nikita ini belum belum mau mengerjakan tugas Nikita. Halo Nikita. Halo Nikita, bisa diaktifkan suaranya? Oke. Nikita. Oh, hilang lagi. Oke, baik. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Bisa Ariza, Jimmy, Teresia Tara, gimana Teresia Tara? Mau bertanya enggak? Tara, tolong diaktifkan kameranya enggak? Kok suara Bapak mantul ya? Halo, Jessica, Lauren, Richard, Joshua, Lim Jimmy, Teresia Tara, bisa lihat tolong diaktifkan kameranya. Bapak akan absen dulu. Ayo, cuma ada 16 anak, 15. Ya, oke. Ada Bapak? Dia ada pertanyaan dia? Kok garuk-garuk dia? Ada pertanyaan dia? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sebelum Bapak akhir, Bapak akan print screen untuk Bapak absen nanti ya. Terima kasih sudah bergabung. Bapak itu sampai 3, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, Bapak harus. Jadi sebentar lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, bila tidak ada pertanyaan, terima kasih anak-anak sudah bergabung. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya untuk Rabu ya. Rabu itu mapel PKK. Oh iya, Bapak akan memberikan untuk pertemuan selanjutnya itu adalah latihan soal, Pak. Bapak akan memberikan soal ya. Nanti Bapak akan membuat di Google Form saja, cuma itu pemahaman ya, pengetahuan ya, bukan keterampilan seperti yang kemarin Bapak bikin neraca lajur, sudah penyesuaian. Itu cuma pemahaman tentang pengetahuan. Jadi misalnya mungkin bisa jadi pilihan ganda atau mungkin isian singkat. Oke, begitu. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kondisi kesehatan. Bulan depan kalian sudah harus PAT, lalu untuk bulan Maret, April kalian sudah harus PKL ya. Jadi tetap semangat untuk belajarnya nah ya, tetap sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung, bisa meninggalkan meeting hari ini. Terima kasih ya. Berarti hari ini ada tugas ya, Pak? Ada tugas, tapi yang belum mengerjakan sedang dikerjakan ya. Bapak masih menunggu tugas kalian yang neraca lajur kemarin. Oke? Begitu? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Gus. Ya. Ya.